Assalamualaikum. Kami dari kelompok Kefir. Kami akan menjelaskan sekilas tentang kefir. Apa itu kefir? Susu merupakan salah satu bahan pangan yang penting bagi kesehatan manusia, karena susu terdiri dari zat-zat penting yang dibutuhkan oleh manusia seperti karbohidrat atau laktosa, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah dengan susu fermentasi. Susu fermentasi memiliki beberapa kelebihan dan khasiat yang baik bagi tubuh. Dengan adanya proses fermentasi, laktosa yang terkandung di dalam susu akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga bagi yang tidak mampu mencerna laktosa masih tetap dapat menikmati susu tersebut. Produk fermentasi dapat dibuat dari susu sapi, kambing, kerbau, unta, dan keledai. Dengan penambahan biji kefir sebagai starter yang terdiri dari sejumlah bakteri asam laktat atau BAL dan yeast yang terikat dalam matriks polisakarida menurut Obenat. Bibit kefir berupa granula atau butiran, ditumbuhkan pada susu penuh, susu skim, atau whey susu yang telah dinetralkan. Bibit kefir juga terdiri atas campuran berbagai bakteri dan kamir atau ragi. Bibit kefir terdiri atas mikroorganisme yang dikelilingi oleh matriks berbentuk lendir yang terdiri atas gula polisakarida yang berbentuk kefiran. Penyimpanan dengan cara pengeringan beku atau freeze drying atau direndam di dalam susu yang dipasteurisasi secara berkala disimpan dalam lemari es bersuhu 4-7 derajat Celcius. Selanjutnya, proses pembuatan kefir. Pembuatan kefir dilakukan dengan metode candan. Toples kaca steril disiapkan. Masing-masing diisi 250 ml susu kambing. Susu kambing dipanaskan 80-85 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan sampai suhu ruang. Sampel susu ditambah 3% kefir grind. Susu diinkubasi pada suhu ruang kurang lebih 28,5 derajat Celcius selama 10 jam. Sampai pH mencapai 4,2 sampai 4,6 dan disaring untuk memisahkan kefir grind. Berikut adalah diagram alir pembuatan kefir. Mikroba yang berperan dalam pembuatan kefir. Lactobacillus lactis, Lactobacillus acidophilus, LB kefir, LB cavigranum, dan LB parakefir yang berfungsi dalam pembentukan asam laktat dari laktosa atau jenis dan karakter mikroorganismenya. Lactobacillus kefiranovaciens sebagai pembentuk lendir atau matriks butiran kefir. Candida kefir pembentuk etanol dan karbon dioksida dari laktosa. Leuconostoc sp membentuk diasetil dari sitrat. Yang terakhir, proses fermentasi pada kefir. Bakteri dalam proses fermentasi berperan dalam menghasilkan asam laktat, sedangkan kamir berperan dalam menghasilkan gas asam arang atau karbon dioksida dan sedikit alkohol. Usmiati 2007. Selama proses fermentasi, koloni bakteri yang terdapat di dalam kefir grains akan membentuk beberapa vitamin yang penting bagi kesehatan, seperti asam pantotenat, asam nikotinat, asam folat, biotin, vitamin B6, dan vitamin B12, serta mampu menurunkan kadar lemak di dalam produk fermentasi. Menurut Edwin 2012.
Bakteri asam laktat atau BAL yang dalam kefir akan menguraikan laktosa susu menjadi senyawa yang sederhana seperti asam laktat dan meningkatkan tingkat keasaman pada kefir. Safitri dan Suaras Tuti 2011. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.